Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js untuk proyek aplikasi restoran. Ini masih di awal-awal, jadi belum masuk ke dalam React-nya secara langsung. Kita masih akan belajar tentang export import JavaScript supaya nanti ketika kita di dalam React kita tahu maksud dari export dan import dari JavaScript. Kita langsung ke materinya saja. Di dalam javascript.info ini ada materi tentang import, kemudian ada export, jadi ada materi tentang export dan import. Ini materinya bisa langsung dilihat contohnya, kemudian juga dilihat hasilnya. Sekarang kita akan coba ke dalam VS Code yang kita buat ini. Kita akan menggunakan file ini. Langkah yang pertama adalah kita akan buat dulu di dalam sini new file. Saya akan simpan data ini dulu ke dalam backup.html. Nanti akan kita pakai dari dalam backup ini. Kita enter. Kemudian yang di dalam indeks ini akan kita pindahkan dulu, Ctrl A, kemudian kita cut, kita taruh di dalam backup. Kita paste dalam sini, Ctrl S. Kita akan tutup backupnya, kita akan ke indeks, ini filenya sudah kosong lagi. Kita akan bikin sebuah seperti ini. Kemudian di dalam sini kita akan beri nama, export import JavaScript. Export import JavaScript, kemudian kita Ctrl S. Kita akan buat sebuah function di dalam sini, jadi function di dalam layout ini. Kita akan buat new file, kita akan beri nama filenya dengan function.js. Kita enter. Nah, di dalam sini kita akan buat sebuah function yaitu function. Kita akan beri nama fungsinya adalah get. Kemudian parangnya kita akan kosongkan. Kemudian di dalam sini saya akan beri console.log. Kemudian kita akan beri petik-petik get seperti ini. Di function ini akan menghasilkan sebuah get. Nah, function ini akan kita ekspor dengan tambahan di dalam sini tulisannya adalah export. Export kita Ctrl S. Kemudian di dalam indeks HTML ini kita ke dalam body, kita akan buat sebuah script open script close. Di dalam script ini kita akan tambahkan type yaitu module seperti ini. Dan kita Ctrl S. Di dalam sini kita akan lakukan proses import dari ini function ini. Jadi kita coba lagi bikin satu function lagi. Function kita beri nama show. Kemudian ininya kita akan kosongkan. Kita akan buat di dalam sini console.log. Kemudian kita buat di dalam sini show. Jadi kita punya dua function, satu diekspor, satu tidak di dalam HTML ini. Kita akan coba jalankan. Diimportkan dari sini. Caranya adalah kita tulis import, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian dalam sini nama fungsinya adalah get. Kemudian kita tulis from, kemudian kita kasih petik-petik. Nah, kita kasih petik-petik, walaupun ini satu rumah atau satu folder, kita akan tambahkan titik, kemudian garis miring, kemudian nama filenya adalah function.js seperti ini, dan kita Ctrl S. Kemudian kita akan jalankan function yang ada di dalam sini yaitu get. Get seperti ini, kita jalankan. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam browsernya, di dalam browser export import ini. Kemudian kita inspect, klik kanan inspect. Kemudian kita ke konsol. Nah, ini dia jalan get. Kita sudah berhasil mengimportkan function yang dikirim dari dalam function get ini. Nah, kemudian kalau kita panggil function show, nah dia nggak bisa show seperti ini, dia nggak bisa. Ctrl S. Nah, kita lihat hasil di dalam sini. Kenapa? Karena dia tidak ikut di export. Kita bisa tambahkan di dalam function ini. Kita kalau mau jalankan, kalau kita mau pakai, kita tambahkan export. Kemudian karena dia masih satu file dalam sini, kita bisa tambahkan di dalam sini yaitu show. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini show.
Jadi itu cara melakukan proses ekspor dan import. Jadi kita mengambil function yang mau diekspor seperti ini, kemudian taruh di dalam sini. Nah, ini dari filenya, kemudian ini yang diimport. Berikutnya, bukan hanya function, kita juga bisa membuat sebuah atau const ini. Const misalnya siswa. Siswa ini adalah sebuah array. Di dalam array itu ada objeknya. Jadi ada objek seperti ini. Kita punya array seperti ini. Kemudian di dalam objek yang pertama kita isi dengan nama, kemudian city, kemudian seperti ini. Nama, city, kita kasih di dalam sini petik-petik city. Kemudian kita tulis kelas, oke, petik-petik 11 RPL. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi objek di dalam sini. Kita akan copy saja objek. Jadi ada dia punya properti nama dan kelas. Kemudian di dalam sini body kelas 12 RPL. Jadi body kelas 12 RPL sama city kelas 11 RPL. Ini kalau kita lakukan proses ekspor. Di dalam sini kita Ctrl S, kemudian di dalam sini ekspor adalah siswa, berarti kita taruh di dalam sini, koma, kemudian siswa. Jadi di sini kita lakukan siswa. Kemudian kalau di dalam sini kita buat console.log, kita ambil siswa. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini objeknya keluar. Ada nama city kelas 11 RPL dan nama body kelas 12 RPL. Nah, itu kemudian cara melakukan proses ekspor import. Jadi kita bukan hanya bisa mengekspor function, tapi kita juga bisa mengekspor konstanta atau variabel yang dibuat di dalam sebuah file seperti ini. Itu yang harus diperhatikan. Jadi supaya kita tahu maksud dari tulisan import, kemudian get, show, siswa, from, kemudian nama filenya, seperti yang sudah kita pelajari di dalam materi atau video React dari video 1 sampai 11. Di dalam playlist dari React.js ini kita sudah melihat penggunaan dari ekspor dan import. Jadi cara kerjanya seperti itu, seperti yang saya jelaskan di dalam VS Code ini. Jadi di dalam sini kita bisa membuat sebuah function atau kumpulan function. Nah, nanti kita sebut dengan library. Kemudian library-nya tinggal kita importkan menggunakan perintah seperti ini. Nah, itu kemudian kita akan coba buat yang ada di dalam sini. Kita akan buat contoh yang kita gunakan di dalam backup ini. Backup HTML ini akan kita coba pakai. Kita akan preteli satu-satu. Kita akan buat di dalam layout ini. Kita akan buat new file. Kita beri nama link.js. Kita enter. Kemudian di dalam link.js ini kita akan isi dari ini. Ini akan kita kopikan saja. Klik kanan, copy, taruh di dalam link.js ini. Kita paste. Nah, yang komen ini tidak kita pakai, jadi kita akan hapus saja seperti ini. Nah, kemudian const ini kita akan lakukan export. Ctrl S. Kemudian berikutnya kita akan buat lagi di dalam layout ini. Klik kanan, yaitu new file. Kita akan beri nama get.js. Kita enter. Nah, di dalam get.js ini kita akan lakukan proses import. Yang kita import adalah yang ada di dalam link, yaitu link. Jadi kita akan menggunakan link, berarti dalam sini adalah link, kemudian from, petik-petik, kemudian kita kasih titik, kemudian ini kita ambil di dalam sini link.js. Nah, seperti ini. Kita melakukan proses import link from link.js. Kemudian kita ambil dari backup, kita copy yang function get ini. Function get kita akan copy sampai dalam sini, klik kanan, kemudian copy, kita taruh di dalam get.js ini. Nah,
seperti ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan taruh export sebelum function ini. Export, nah kita Ctrl S. Jadi fungsinya ini kita eksporkan ke dalam JS yang kita buat. Nah, berikutnya kita akan tambahkan yang di atas ini. Kita akan ambil untuk link dari Axios, kemudian link dari Bootstrap-nya ini kita akan copy. Kita copy. Jadi dalam sini link script untuk, nah kita copy, kita taruh di dalam indeks ini. Kita taruh di dalam indeks ini, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian kita akan tambahkan juga dari backup ini, kita copy, kita ambil yang di dalam div ini, kontainer, sampai ke dalam sebelum script. Kita klik kanan, kemudian copy, kita taruh di dalam indeks ini. Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Kita rapikan bisa menggunakan format dokumen. Sudah rapi. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya, di dalam export import. Nah, ini kita sudah jadi seperti ini. Berikutnya kita akan coba jalankan atau kita import get itu. Kita tambahkan dulu di dalam backup ini. Kita akan copy lagi untuk yang dokumen query selector get ini. Kita klik kanan copy, kita taruh di dalam sini. Oke. Yang ini kita akan komen dulu, kontrol garisnya ini. Oke, ini kita komen. Kemudian berikutnya kita akan lakukan proses import. Yang kita import adalah get, kemudian from, kemudian petik-petik, titik, nah garis miring, kita beri get.js seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya seperti ini. Kalau kita lakukan proses get, nah dia akan tampil seperti ini. Itu cara penggunaannya. Jadi kita bisa mendapatkan coding yang lebih bersih karena kita sudah memisah-misahkan bagian-bagian ini keluar dari filenya. Jadi nggak terlalu banyak, kalau ada masalah tinggal kita cari lagi. Berikutnya kita akan cari yang di dalam backup ini, kita akan buat lagi yaitu show. Jadi kita akan buat di dalam layout ini, klik kanan, kemudian new file, show.js. Kita enter, kemudian kita lakukan import, kemudian kita kasih link, karena kita akan menggunakan link dari link.js ini. Berarti di dalam show ini kita akan buat from, petik-petik, kemudian titik, garis miring. Nah, kita akan ketemu link.js seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian di dalam backup kita akan copy function ini, kita scroll sampai fungsinya selesai, klik kanan, copy, taruh di dalam show.js ini. Nah, ini kita sudah dapatkan. Jangan lupa di depannya kita kasih export. Kita Ctrl S, kemudian kita taruh di dalam indeks. Indeks ini dia akan mengambil yang button dari show. Kita taruh ini saja, Shift Alt kemudian panah, kita ambil di dalam sini yaitu show, kemudian ininya kita ganti dengan show, kemudian ini kita importkan lagi, kita buat import, kemudian kita kasih show, kemudian kita buat from, petik-petik, titik, garis miring, kita buat show.js. Nah, ini kita Ctrl S seperti ini. Kemudian kita lihat di dalam show, ID yang dipakai adalah 6. Kalau kita lihat di dalam get ini, ID yang dipakai 11. Kita ke dalam sini, kita akan coba ganti ID-nya dengan 11. Kita Ctrl S, kemudian kita cek lagi di dalam sini menggunakan show. Nah, ini bisa hasilnya sama. Jadi kita bisa melakukan ekspor dan import dengan lebih mudah dan hasilnya lebih bersih di dalam indeks ininya. Berikutnya kita bisa lanjutkan untuk proses yang kedua yaitu post. Kita buat di dalam layout,
klik kanan, new file, post.js, kita enter. Kemudian kita akan copy saja dari dalam show.js ini. Kita klik kanan, kemudian copy, taruh di dalam post.js. Kemudian dari backup kita juga akan copy yang post sampai di dalam sini. Kemudian copy, kita taruh di dalam post.js. Kita Ctrl S. Kemudian ini kita kasih, jangan lupa di depan sini kita kasih export. Karena kita lakukan ekspor dari function ini ke dalam indeks dari dalam sini nanti untuk diimportkan. Jadi supaya gampang importnya, kita taruh, kita akan copy, enter bawahnya. Kemudian ini kita akan fungsinya adalah post dari post.js. Kita Ctrl S. Kemudian yang ini kita shift alt panah ke bawah, kita jalankan dari dalam metodenya adalah post. Jadi ini kita kasih ID-nya post, kemudian kita jalankan di dalam sini yaitu post. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam post, kita lihat datanya adalah kita Axios export. Kita akan tambahkan export. Di dalam sini juga kita kasih export. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil menggunakan post di dalam sini. Nah, ini data sudah dimasukkan. Kalau kita klik get, kita lihat scroll ke bawah, ini ada alamat Axios export. Jadi kita sudah bisa menggunakan post. Berikutnya adalah delete. Kita buat di dalam sini layout, new file, kemudian kita buat delete.js, kita enter, kita ambil dari post yang ini, import link, klik kanan, copy, taruh di dalam delete.js ini. Kemudian kita ke backup HTML, kita akan copy, yaitu hapus, klik kanan, copy, kita taruh di dalam delete.js. Jangan lupa di depan function kita pasang export. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam indeks ini kita akan ini shift alt panah ke bawah, kita isi dengan delete.js. Function di dalam delete.js adalah hapus. Berarti di dalam sini kita akan buat hapus, kemudian filenya adalah delete.js. Delete.js seperti ini. Kemudian yang di dalam sini ID-nya adalah del. Shift alt panah bawah, ID di sini adalah del, kemudian fungsinya adalah hapus. Kita Ctrl S, kita akan ke delete, kita lihat ID yang akan dihapus. Kita ke get dulu, ID yang akan dihapus adalah 11. Kita coba masukkan ke dalam sini, ID yang dihapus adalah 11. Kita Ctrl S, Ctrl S, kemudian kita masuk ke dalam sini get, kita lihat 11 ini akan dihapus. Kita akan lakukan proses delete. Data sudah dihapus, kita get lagi, 11-nya sudah hilang. Berikutnya yang terakhir, kita bisa membuat di dalam backup ini, kita akan ubah. Jadi kita akan buat di dalam layout ini new file, kemudian kita buat update.js. Ini kita akan copy lagi bagian linknya, copy, kita taruh di dalam update ini, paste. Kemudian kita akan ambil dari backup yaitu ubah, klik kanan, copy, kita taruh di dalam update.js. Di dalam function ini kita akan buat export. Kita Ctrl S, kemudian kita ke indeks. Indeks di dalam sini shift alt. Nama function dari update-nya adalah ubah. Berarti kita isi di dalam sini adalah ubah. Nama filenya adalah update.js di dalam sini. Berarti kita buat di dalam sini update.js. Kemudian kita lihat di dalam ID ini adalah update. Kemudian shift alt panah ke bawah. Ini kita isi dengan update,
yang di dalam sini adalah ubah kita Ctrl S, kita akan lihat dulu datanya. With leading zeros not allowed in string mode. Nah, kita lihat lagi di dalam update.js. Di dalam ini pada ini kita kasih petik-petik, jadi ini nggak boleh ada angka. Kita Ctrl S, kita cek lagi di dalam sini. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika proses import ini datanya tidak boleh mengandung tidak boleh angka, harus kasih petik-petik. Kita akan coba lakukan update. Kita update dulu. Yang nomor 12 ini carry more. Kita akan lakukan update nomor 12. Carry more kita menggunakan, kita beri nama tambahan export. Kemudian ini juga kita kasih export. Kita Ctrl S. Kemudian kita ke dalam sini. Nah, ini sudah update. Kita akan cek lagi di dalam sini. Kita akan get. Carry more ini akan kita ganti dengan yang ada di dalam sini, yaitu update Axios export. Ada exportnya. Kita update. Nah, data sudah diupdate. Kita akan lakukan proses get. Nah, ini update Axios export. Ini sudah berhasil diupdate menggunakan perintah yang ini. Sekarang kita akan lihat coding di dalam sini di indeks kita. Ini codingnya sudah lebih bersih. Kita tinggal importkan dari function-function yang sudah dibuat, sehingga kita bisa lebih mudah untuk kalau ada error kita bisa mencarinya sesuai dengan bagian-bagian yang diimportkan. Ini tinggal manggil-manggilnya saja di dalam sini. Nah, itu saja materi tentang ekspor import. Silakan dipelajari. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.